Om Swastiastu. Halo, selamat datang di video presentasi promosi penerimaan mahasiswa baru untuk Universitas Ngurah Rai di tahun akademik 2021-2022 bersama saya, Ayu Putu Utari Partami Lestari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Universitas Ngurah Rai bagi adik-adik yang berminat untuk melanjutkan kuliah, dan video ini dibuat karena adanya kesulitan pada saat presentasi promosi secara langsung di sekolah-sekolah dan diinisiasi untuk membuatkan video promosi seperti ini. Di video promosi ini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam fakultas dan program studi sarjana yang ada di Universitas Ngurah Rai, berapa biayanya, kemudian profil lulusan, dan sebagainya. Kita mulai saja. Sebelumnya dapat saya sampaikan bahwa Universitas Ngurah Rai adalah universitas swasta atau perguruan tinggi swasta yang bernaung di bawah Yayasan Jagadita Denpasar. Universitas Ngurah Rai memiliki status akreditasi dengan nilai B dan memiliki izin operasional. Apa artinya? Artinya adalah universitas ini legal, resmi berdiri di bawah Kementerian Ristek dan Teknologi atau sekarang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya akan menjelaskan mengenai data APK atau angka partisipasi kasar kabupaten kota di Bali di tahun 2018 sebagai berikut. APK itu adalah angka data statistik lulusan di tingkat SD, berapa yang sekolah di tingkat SD, kemudian berapa yang melanjutkan di tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dari data terlihat bahwa rata-rata angkatan yang seharusnya bersekolah lanjut itu mengalami penurunan di setiap tingkatannya. Misalnya saja rata-rata di Provinsi Bali itu 103% penduduk Bali di angkatan tersebut mengenyam pendidikan SD, tetapi hanya 96% saja yang melanjutkan di SMP, kemudian menurun ke 87%, dan yang paling rendah itu adalah di tingkat perguruan tinggi, di mana hanya 30,51% saja adik-adik yang seharusnya kuliah itu tidak melanjutkan. Jadi ada selisih sekitar 70%-an orang yang tidak berkuliah. Dari data ini juga terlihat bahwa sebaran perkuliahan atau angkatan yang paling rendah untuk melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi itu ada di daerah-daerah di sebelah utara ataupun di sebelah timur dari Pulau Bali. Yang paling tinggi itu tentu saja di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Jadi adik-adik yang tinggal di sana, beruntunglah kalian di dua kota tersebut. Kalian punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi lebih baik daripada teman-teman kamu yang ada di daerah. Lalu pertanyaan pentingnya adalah kenapa mesti kuliah? Bukankah cukup sampai bersekolah di tingkat SMA atau bahkan SMP sekalipun? Kenapa harus kuliah? Satu, kuliah itu penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kamu sebagai manusia. Kemudian kuliah itu saat ini adalah standar pendidikan terendah. Jadi sarjana itu adalah standar penerimaan untuk pembukaan lowongan pekerjaan atau untuk membuka kantor wirausaha. Yang ketiga, makin tinggi pendidikan seseorang, peluang kerjanya juga akan semakin besar. Kembali lagi saya ingatkan bahwa peluang kerja yang dimaksud tidak hanya bekerja sebagai anak buah atau karyawan, tetapi juga kalian bisa membuka kantor atau usaha sendiri. Dan itu akan semakin besar peluangnya ketika kamu punya ilmu yang kalian dapatkan di perkuliahan. Kuliah membuka wawasan dan pengetahuan yang membuat pola pikir menjadi lebih dewasa. Di kuliahlah kalian belajar
berkomunikasi, bergaul, sehingga menjadi lebih dewasa. Bagi yang ingin menjadi dosen atau guru, kuliah itu adalah jalan pendidikan lompatan untuk mencari jalan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Yang keenam, menuntut ilmu setinggi mungkin itu sebenarnya adalah upaya kita untuk meningkatkan derajat kita di mata Tuhan dan manusia. Dan yang ketujuh, dengan kuliah kamu akan mempunyai peluang karir yang lebih baik. 3 kegiatan penting ketika berkuliah itu paling tidak adalah belajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Ini disebut sebagai Tridharma perguruan tinggi. Ini adalah ciri khas mahasiswa. Ya, tidak hanya belajar saja di ruangan kelas, tetapi juga melakukan penelitian dan mengabdikan dirinya bagi kepentingan masyarakat banyak. Kembali ke Universitas Ngurah Rai. Jadi Universitas Ngurah Rai ini adalah universitas yang didirikan di tanggal 22 Mei 1979. Universitas Ngurah Rai adalah universitas swasta tertua kedua di Bali, dan kadang kami menyingkat universitas ini sebagai UNR. UNR telah mendapatkan akreditasi institusi dengan nilai B dari BAN-PT, dan seluruh program studinya juga memiliki nilai akreditasi paling rendah B, kecuali Fakultas Hukum dengan nilai akreditasi A atau unggul. Universitas Ngurah Rai terdiri dari 4 fakultas dan 7 program studi. Fakultas Hukum yang memiliki program studi sarjana dan magister, serta Fakultas Sains dan Teknologi yang terdiri dari 2 program studi, yaitu program studi teknik sipil dan arsitektur. Lalu ada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, ini dulunya namanya FISIP atau Visipol, dengan program studi sarjana administrasi publik dan magister ilmu administrasi publik. Dan yang terakhir adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi ilmu manajemen. Ini adalah data statistik mengenai jumlah dosen, jumlah mahasiswa tercatat saat ini, dan sertifikat akreditasi dari kampus Universitas Ngurah Rai. Kalau kalian adik-adik membuka website BAN-PT, BAN-PT itu adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang menyebutkan bahwa Universitas Ngurah Rai peringkatnya adalah B. Universitas Ngurah Rai juga punya prestasi terakhir, itu adalah peringkat 3 PTS terbaik se-Bali, kemudian peringkat kelima PTN dan PTS se-Bali, dan dia adalah ada di peringkat 136 perguruan tinggi swasta dan nasional terbaik se-Indonesia. Jadi universitas ini memiliki prestasi dan sudah cukup dikenal di masyarakat. Ini adalah jelasnya mengenai program studi dan fakultas yang ada di Universitas Ngurah Rai, yaitu Fakultas Hukum dengan sarjana dan magister hukumnya. Lalu ada Fakultas Sains dan Teknologi, dulunya adalah Fakultas Teknik. Ada 2 program studi sarjana, yaitu Teknik Sipil dan Arsitektur. Lalu ada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora dengan program studi sarjana dan magisternya. Dan yang terakhir adalah Fakultas Ekonomi Bisnis dengan program studi sarjana dan kelas internasional. Jam kuliah di Universitas Ngurah Rai beda dengan sekolah. Itu kami kuliahnya Senin sampai Kamis, kecuali Fakultas Sains dan Teknologi yang sampai Jumat. Kemudian perkuliahannya dimulai pukul 9 sampai pukul 12 untuk kelas pagi, dan 17.30 sampai pukul 9 malam untuk kelas sore. Di fasilitas-fasilitas yang tersedia di Universitas Ngurah Rai, kalau kalian tertarik, silakan cari lokasinya di Google Maps untuk lebih jelas. Jadi kampus kami terletak di Denpasar Utara, di bagian timur ya, yang Penatih. Jadi di Jalan Fatma sebelum pompa bensin ya. Jadi sebelum pompa bensin ada jalan namanya Jalan Kampus Universitas Ngurah Rai. Silahkan masuk di sana. Ambil jalan itu sampai mentok ya. Dan itu adalah kampus kami. Jadi kampus kami ini berdiri di atas lahan milik yayasan. Gedungnya juga banyak, megah, baru,
membangun untuk meningkatkan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana daripada universitas. Ruangan kelas kami 100% memiliki pendingin udara, walaupun sebenarnya tidak diperlukan karena di sekitaran kampus masih hijau ya, masih banyak sawah dan lain sebagainya, jadi tidak terlalu gerah sebenarnya. Kemudian wifi kami 100 Mbps, ada 10 spot Google Station. Jadi Google Station ini kan tidak perlu nanyain password wifi ya, jadi didaftarkan saja dengan SMS, jadi nanti akan dapat kode yang bisa dipakai selama 30 menit. Kemudian kampus kami juga masih baru, masih hijau, tidak padat dengan gedung-gedung, walaupun banyak gedung tetapi masih terbuka kesempatan untuk perluasan. Kemudian fasilitas yang lain yang tidak kalah penting adalah perpustakaan yang juga cukup lengkap dengan adanya buku-buku atau referensi untuk mendukung kegiatan perkuliahan kalian nantinya. Tadi juga saya sudah sebutkan bahwa gedung dan lahan di Universitas Ngurah Rai adalah milik sendiri, sehingga mahasiswa itu tidak harus khawatir harus pindah-pindah kampus gitu ya, tidak minjem ruko, tidak minjem rumah dan lain sebagainya. Universitas Ngurah Rai juga tercatat dan bukan kampus abal-abal. Semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat kami laporkan secara berkala dan disiplin ke bawah Ristek Dikti atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Fasilitas yang lain itu adalah adanya galeri investasi, itu tempat mahasiswa untuk belajar saham biasanya. Kemudian ada inkubator bisnis, itu tempat mahasiswa untuk belajar mengembangkan bisnisnya. Kami juga punya fasilitas BI Corner, punya lapangan tenis untuk kegiatan UKM mahasiswa, dan parkir kendaraan yang cukup luas, jadi nggak perlu khawatir kekurangan tempat untuk parkir. Kami juga punya kegiatan yang dilakukan berkala, jadi kegiatan ini dilakukan terutama sebelum pandemi, yaitu Dies Natalis, kegiatan ulang tahun ya, kemudian ada International Conference dan pertukaran mahasiswa asing. Jadi ini adalah program kerjasama Universitas Ngurah Rai dengan beberapa universitas yang berada di luar Indonesia, menerima mahasiswa asing summer camp ya untuk belajar bahasa Indonesia. Kadang mereka juga belajar pencaksilat atau belajar menjahitan dan lain sebagainya, serta hidup tinggal bersama dengan masyarakat asli, jadi tinggal dengan mahasiswa atau dengan dosen. Ini adalah lembaga-lembaga ya, sebagian kecil lembaga-lembaga sama-sama dengan Universitas Ngurah Rai bekerja sama, misalnya Doku Walet, kemudian Universitas Mercu Buana, Universitas Raharja, Universitas Terbuka, juga ada Himpunan Pengusaha Muda, kita juga kerjasama dengan OJK, Indonesia Stock Exchange, Asosiasi Dosen Indonesia, dan sebagainya. Itu semua turut bekerja sama dengan Universitas Ngurah Rai. Saya langsung saja memperkenalkan mengenai fakultas-fakultas dan program studi yang ada di Universitas Ngurah Rai. Yang pertama adalah Fakultas Hukum. Jadi kalau ngomongin soal Fakultas Hukum atau program studi hukum, yang teringat itu adalah Hotman Paris ya. NIM-nya itu kan jangan sombong, di atas langit masih ada Hotman Paris ya, seperti itu deh. Jadi profesi atau profil lulusan ketika kamu menjadi sarjana hukum itu biasanya menjadi pengacara, notaris, staf legal, HRD. Kemudian ada hakim, jaksa, bisa jadi diplomat, bisa jadi dosen, bahkan jadi pengusaha juga bisa. Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai saat ini baru satu-satunya program studi dengan akreditasi A. Jadi akreditasi ini penting bagi kamu yang mungkin nanti mau melanjutkan mencari pekerjaan PNS atau pekerjaan yang mengharuskan universitas atau perguruan tingginya itu memiliki akreditasi yang baik. Jadi paling tidak nilai akreditasinya harus B ya. Foto di sebelah ini adalah suasana perkuliahan ketika melakukan simulasi peradilan semu di Fakultas Hukum.
Jadi ini adalah ketika kalian belajar untuk menjadi hakim, pengacara, pembela, ya, kemudian jaksa, kemudian jadi terdakwa, bahkan saksi, dan sebagainya. Lanjut ke Fakultas Sains dan Teknologi, ada program studi teknik sipil, dan ini adalah apa saja yang kalian bisa pelajari ketika kalian mengambil kuliah di program studi teknik sipil, mulai dari belajar tentang software, gambar, tentang RAB, rencana anggaran biaya, tentang struktur, tentang bahan bangunan, dan sebagainya. Di Universitas Ngurah Rai sendiri, program studi teknik sipil itu punya konsentrasi rekayasa struktur, sumber daya air, lingkungan, transportasi, biotek, dan manajemen konstruksi. Jadi buat kalian yang tertarik untuk dalam bidang gambar, ya, menggambar bangunan, kemudian pelaksanaannya bagaimana, Universitas Ngurah Rai punya program studi yang juga terakreditasi dengan nilai baik. Itu program studi teknik sipilnya. Yang di samping kanan adalah kegiatan mahasiswa ketika melakukan praktek, yaitu di laboratorium, kemudian praktek uji ukur tanah, dan yang terakhir ini adalah klimatologi di laboratorium klimatologi kami. Program studi yang lain di Fakultas Sains dan Teknologi itu adalah arsitektur. Jadi di arsitektur kalian akan belajar merancang, mendesain bangunan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam ilmu arsitektur. Jadi kalian akan diperkenalkan bentuk dan geometri dasar, dan juga menggambar baik freehand, menggambar langsung, maupun dengan program atau software. Kemudian profil lulusan untuk Fakultas Sains dan Teknologi, kalian bisa bekerja di bidang pembangunan infrastruktur seperti di perusahaan konsultan atau kontraktor, contohnya di instansi pemerintah atau di Dinas PU, di Bappenas, di Bapeda, dan sebagainya. Lalu di bidang industri dan energi, pertambangan dan pengolahan, seperti di perusahaan di lingkungan industri tersebut. Lalu ada di bidang pendidikan, bisa menjadi pengajar atau peneliti, dan yang terakhir menjadi profesional atau pengusaha. Jadi tidak di bawah kantor, jadi punya kantor sendiri. Fakultas yang lain itu adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemennya, yang juga memiliki peluang kerja lulusan yang cukup beragam, cukup luas. Misalnya jadi manajer, manajemen trainee, bisa jadi konsultan, bisa bekerja di bidang perbankan, menjadi pengusaha, dan bahkan bisa menjadi dosen juga. Macam-macam kesempatan kalian untuk punya karir, ya, di bidang ekonomi dan bisnis. Yang tidak ketinggalan adalah kelas internasional di program studi manajemen di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita membuka kelas internasional yang punya keunggulan seperti kemungkinan magang di luar negeri, SPP-nya terjangkau, dan ada International Achievement Program. Jadi summer school, bisa keluar Indonesia. Lalu ada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, ini dulunya FISIP atau FISIPOL, yang juga punya beragam tempatan atau karakteristik lulusan. Misalnya bekerja di pemerintahan lokal, pemerintahan pusat, ataupun NGO dan sebagainya. Juga kalian bisa bekerja dengan latar belakang pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora ini. Dalam kaitannya dengan pendidikan secara daring akibat pandemi akhir-akhir ini, dosen maupun mahasiswa di Universitas Ngurah Rai sudah paham, sudah fasih melakukan kegiatan secara online untuk kegiatan pendidikannya. Jadi kita memanfaatkan segala macam fasilitas yang ada, baik gratis maupun berbayar, untuk tetap menyelenggarakan pendidikan. Dosen-dosen kami sudah terbiasa untuk menggunakan Google Classroom untuk bertukar materi, dan pakai Kahoot, Quizizz, kadang-kadang pakai Moodle, atau bahkan seperti saya yang membagikan presentasi kuliah saya melalui YouTube. Di
Di Universitas Ngurah Rai kami punya sistem informasi untuk akademis juga, namanya adalah Sunari, dan itu juga adalah sistem utama kami untuk melakukan perkuliahan setiap minggunya. Universitas Ngurah Rai juga telah siap menyelenggarakan kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Itu adalah ketika kamu sebagai mahasiswa punya kesempatan untuk mengambil mata kuliah di luar daripada kelas, di luar kelas kamu yang asal, di luar universitas, bahkan tidak kuliah. Jadi melakukan penelitian, melakukan pengabdian di masyarakat dan sebagainya, magang, itu juga memiliki bobot yang sama ketika kamu berada di dalam kelas. Universitas Ngurah Rai karena sudah berdiri sejak tahun 1979 punya banyak alumni yang berprestasi. Beberapa di antaranya yang cukup gemilang bisa disebut sebagai berikut. Pertama itu adalah Bapak Puspayoga, mantan Menteri Koperasi dan UMKM, dan saat ini adalah Ibu Bintang Puspayoga sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Bapak Puspayoga dan Ibu Bintang keduanya adalah alumni Universitas Ngurah Rai. Bapak Puspayoga alumni dari Visipol dan Ibu Bintang itu alumni FEB, ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi mereka berdua bahkan kenal dan dekat itu ketika berkuliah di Universitas Ngurah Rai. Di sini di Universitas Ngurah Rai mereka mengembangkan kemampuan berorganisasinya sehingga bisa mencapai kedudukan seperti saat ini. Kemudian kami juga punya beberapa anggota DPRD yang juga merupakan alumni dari Universitas Ngurah Rai, yaitu ada di Bandung dan 2 di Gianyar. Berikut adalah tabel rincian biaya mahasiswa baru untuk tahun 2021 dan 2022. Jadi kalau kalian ngambil kelas pagi yang tadi ya dari jam 9 sampai pukul 12 itu, biaya pertama yang kalian harus siapkan adalah sekitar 5.950.000. Sedangkan untuk kelas sore itu kelas yang sering yang umum terjadi itu adalah 6.450.000. Setiap 6 bulan sekali kalian akan membayar SPP sebanyak 2.500.000 untuk kelas pagi dan 3 juta rupiah untuk kelas sore. Kemudian ditambah lagi pembayaran UTS, ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang diselenggarakan setiap 2 bulan sekali. Kisaran untuk pembayaran UTS dan UAS-nya tidak lebih dari 1 juta rupiah. Jadi bisa diperkirakan, misalnya kalian ambil kelas pagi, itu kalian akan bayar paling banyak itu sekitar 4.500.000 per 6 bulan. Dibagi 6 bulan tidak lebih dari 1 juta per bulannya. Begitu juga dengan kelas sore, kalian hanya perlu menyisihkan uang tidak lebih dari 5 juta setiap 6 bulan sekali. Gitu ya. Jadi biayanya masih sangat terjangkau bagi calon-calon siswa, calon orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya. Tapi walaupun di sini terjangkau, bukan berarti kami melupakan kualitas. Jadi sudah bisa dilihat tadi prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan di Universitas Ngurah Rai. Jadi silahkan dibaca persyaratan untuk pendaftaran dan jadwal pendaftarannya. Lalu saya juga menyarankan kalian untuk mencoba mencari tahu mengenai penerimaan beasiswa KIP kuliah. Jadi dulu ini namanya beasiswa bidik misi, dan di Universitas Ngurah Rai beberapa tahun terakhir itu peminatnya memang bertambah, tetapi biasanya kami kesulitan untuk mencari calon penerima beasiswa, maka sampai harus nyariin itu supaya kuotanya tidak terbuang. Jadi beasiswa KIP kuliah ini siswa bagi siswa SMA atau sederajat dengan potensi akademik yang baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Nanti akan ada
syarat-syarat yang diperlukan, pembuktian dan lain sebagainya. Dan beasiswa ini akan membuat kalian hampir tidak membayar yang tadi saya sebutkan, SPP, uang, dan paling tidak pembayaran SPP. Jadi hampir bebas uang SPP. Silakan langsung berhubungan dengan Sekretariat Penerimaan Mahasiswa Baru jika tertarik untuk melanjutkan studi di Universitas Ngurah Rai, baik melalui jalur reguler maupun dengan beasiswa. Mungkin bagi kalian masih bingung setelah sekolah SMA apa yang harus kalian lakukan. Saya punya tips bagi kalian, jangan ikut-ikutan arus ya, jangan ikut-ikutan teman atau sebagainya. Pilih semuanya dari hati, lakukan apa yang kamu suka. Jadi supaya tidak menyesal, entah kamu mau kuliah, entah kamu mau bekerja, entah kamu mau menikah, silahkan saja lakukan apa yang kamu inginkan karena kamu sudah cukup dewasa untuk menentukan pilihan. Tetapi jangan sia-siakan usia muda kamu supaya nanti tidak menyesal nanti ketika sudah di usia tua. Pikirkan baik-baik, dengarkan masukan dari orang tua atau yang sudah berpengalaman dalam hidup mengenai apa yang harus saya lakukan setelah saya lulus SMA ini. Haruskah saya kuliah? Haruskah saya kuliah sambil bekerja? Haruskah saya bekerja total dan lain sebagainya? Tetapi kalau kamu punya impian kuliah sambil bekerja karena Universitas Ngurah Rai program studinya perkuliahannya diselenggarakan di sore hari, maka kamu punya kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan pada video promosi kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai berjumpa kembali di Universitas Ngurah Rai. Om